Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legurles. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang polinom. Di video kali ini kita akan belajar mengenai pembagian polinom metode susun ke bawah. Seperti apa caranya? Yuk kita akan belajar bersama-sama. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk like videonya, untuk subscribe channel Legurles, dan juga nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Dan jangan lupa di sebelah kanan atas kakak kasih link kumpulan video tentang polinom sehingga kalian bisa belajar dari video pertama sampai video terakhir. Halo teman-teman Legurles, bergabung di membership channel Legurles. Dengan 19.900 kalian sudah bisa dapat banyak sekali manfaat. Ada badges yang akan ada menunjukkan berapa lama kalian menjadi member, ada emoji khusus, prioritas komentar kalian dibalas, video-video SMP yang kakak buat khusus buat member, akses awal video-video SMA yang sedang lagi di remake, juga kalian bisa bergabung ke komunitas Discord Legurles. Yuk buruan gabung ke membership channel Legurles dengan 19.900 dengan klik tombol join yang ada di bawah. Nah, sebelum kita belajar pembagian dari polinom, kita mengingat sedikit pembagian bersusun untuk bilangan bulat ya, atau biasa dikenal dengan parogapit. Gimana caranya? Mungkin kalau teman-teman ingat di sini kakak punya 127 dibagi 5. Maka kalau kita lihat angka 1 tidak bisa dibagi 5, kita ingat 12. 12 bilangan berapa ya yang terdekat yang bisa dibagi 5 yaitu 10. Artinya 10 dibagi 5 adalah 2 ya. Kita punya berarti di sini 10, kemudian kita kurangi ya, begitu ya. Kemudian kita kurangi 12 dikurang 10 jadi 2, 7-nya turun ya. Nah, 27 berapa ya? Dibagi 5, oh bisa 5 ya. Kemudian kita punya di sini 25, terus kemudian kita kurangi menjadi 2. Nah, kakak nggak lanjutkan sampai desimal, tetapi dari sini kita bisa melihat beberapa hal. Yang pertama, 127 ini adalah bilangan yang dibagi. Kemudian 5 ini bisa kita katakan sebagai pembaginya. Kemudian untuk 25 ini bisa kita katakan sebagai hasilnya. Dan untuk 2 ini itu bisa kita katakan sebagai sisa dari pembagian. Nah, jadi nanti di pembagian polinom kita nggak hitung sampai desimal, tetapi kita hitung sampai adanya sisa dari pembagian. Nah, proses pembagian ini bisa kita tuliskan seperti berikut ya, di mana yang dibagi yaitu fx, nanti kita sebutnya 127 itu adalah pembagi yaitu 5, dikalikan hasilnya yaitu 25, kemudian ditambah sisa pembagiannya 2. Cara yang sama nanti bisa kita lakukan untuk pembagian fungsi polinom. Gimana caranya? Tapi kita nanti nggak harus tepat ya. Kita cukup melihat bagian depannya aja. Sebagai contoh, di sini kakak punya 5x kuadrat ditambah 4x dikurang 3 dibagi dengan x dikurang 3. Maka yang perlu kita bandingkan hanya si 5x kuadrat dan si x saja. 5x kuadrat kalau kita bagi dengan x maka kita menghasilkan 5x. Maka kita bisa tuliskan di sini 5x. Kemudian untuk ke bawahnya kita akan kalikan. Kalikan apa? Kita akan kalikan si 5x dengan x. Kita akan punya 5x kuadrat. 5x kita kalikan dengan min 3. Kita akan punya negatif 15x ya. Kemudian kita akan kurangkan. Nah ya, kita kurangkan sehingga nanti 5x-nya akan habis, 5x kuadratnya, dan di sini kita punya 19x. Sama nih seperti pembagian bilangan bulat, negatif 3-nya turun. Berarti sekarang yang kita lihat itu adalah 19x dan x ya. 19x dibagi x itu adalah 19, positif 19. Berarti kita bisa tulis di sini positif 19 ya. Kemudian kita kalikan nih si positif 19, kita kalikan dengan x dan kita kalikan dengan negatif 3. Jadi kita akan punya di sini 19x dikurang 57. Nanti baru kita kurangkan lagi. Nah, dikurangkan lagi maka kita punya di sini 0 x-nya dan di sini kita punya 54, negatif 3 ditambah 57. Kalau seperti ini sudah nggak bisa dilanjutkan ya, karena si 54 ini adalah x pangkat 0, ini sudah dibawa dari x pangkat 1. Jadi cukup sampai di sini. Nah, di sini berarti kita punya 54 ini itu adalah sisa dari pembagian. Dan kalau kita lihat, maka hasil dari pembagiannya adalah ini ya. Ini adalah hasil. Nah, ini adalah yang dibagi, kemudian x-3 adalah pembaginya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan nih ya pembagiannya itu menjadi fx, yaitu berarti 5x kuadrat ditambah 4x kurang 3. Itu adalah x kurang 3 dikalikan hasil, yaitu 5x tambah 19
ditambah sisa 54 ya. Jadi kalau nanti ditanya berapa sisa pembagiannya, itu 54. Kenapa kakak ajarkan bentuk ini? Nanti bentuk ini akan sangat kepakai di materi-materi selanjutnya ya, baik nanti di teorema sisa maupun di teorema faktor. Nah, itu adalah dua contohnya. Sekarang kita akan coba beberapa soal supaya teman-teman juga semakin paham, dan nanti ada soal latihan yang bisa teman-teman kerjakan. Di soal yang pertama kita punya X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat dikurang 2X tambah 4. Di sini dibagi dengan X kurang 1. Maka fokus pertama adalah di X pangkat 3 dan X-nya ya. X pangkat 3 dibagi X itu adalah X pangkat 2. Kemudian sekarang kita akan kalikan. Kalikan si X kuadrat ini dengan X dan juga dengan negatif 1. Jadi kita punya di sini X pangkat 3 ya. Dikurang dengan X kuadrat. Baru kita akan kurangkan, maka X pangkat 3-nya habis, ini akan menjadi 5X pangkat 2. Negatif 2X-nya turun. Sekarang kita akan melihat si 5X pangkat 2 dibagi dengan X. Berarti nanti jawabannya adalah plus 5X. Kemudian si 5X ini kita kalikan dengan X min 1. 5X dikalikan X, 5X kuadrat. 5X dikalikan min 1 berarti min 5X. Lanjut kita kurangi lagi, ini jadi 0, ini berarti menjadi 3X, 4-nya boleh turun ke bawah, plus 4, berarti sekarang fokus kita adalah melihat si 3X dibagi dengan X, hasilnya adalah plus 3, kemudian kita kalikan ya, 3 dikalikan X dapatnya 3X, 3 dikalikan min 1 dapatnya minus 3. Terakhir, tinggal kita kurangkan kembali, sehingga ini menjadi 0, dan ini kita punya 7. Nah, ini sudah tidak ada X-nya ya. Ini sudah X pangkat 0, ini sudah X pangkat 1. Jadi kalau sudah di bawah dari pembaginya sudah selesai gitu ya. Nah, berarti kita punya sekarang kalau ditanya nih hasilnya berapa? Kalau ditanya hasil berarti X pangkat 2 ditambah 5X tambah 3. Kalau ditanya sisanya berapa ya? Ini nanti dalam X juga sebetulnya adalah 7. Nah, kira-kira seperti itu. Gampang ya? Kita coba lagi ya. Sekarang kita disuruh membagi X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 3 dikurang 14X dikurang 12 dibagi dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Nah, nanti ketika kita menulis kita harus sedikit berhati-hati di mana kadang-kadang ada pangkat X yang tidak ada di sini. Contoh di sini dari X pangkat 3 langsung loncat ke X pangkat 1. Berarti kita nggak punya X pangkat 2. Bagaimana kalau nggak punya X pangkat 2? Tetap harus dihitung tetapi dengan koefisien plus 0 ya. Jadi nanti dalam proses pembagian kita akan punya di sini berarti X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 3 ditambah 0 X kuadrat dikurang 14X dikurang 12 gitu ya. Dibagi dengan pembaginya boleh kuadrat dan sebagainya. Kita punya di sini X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Oke, berarti sekarang yang pertama fokusnya adalah X pangkat 4 dibagi X kuadrat ya. Berarti kita punya hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian kita kalikan X kuadrat dengan yang di sini. Berarti kita punya di sini X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3. X kuadrat dikalikan 3 kita punya negatif 3X kuadrat. Sekarang kita kurangkan. Nah, kita kurangkan berarti ini habis ya. Tinggal yang ini berarti negatif 3X kuadrat dikurang atau berarti ditambah ya 2X pangkat 3 jadi negatif X pangkat 3. Kemudian ini berarti jadi plus 3X pangkat 2. Sekarang berarti fokusnya di X pangkat 3 ini dibagi sama ini ya. Min X pangkat 3 dibagi X kuadrat berarti menjadi min X. Oke. Nah, kemudian min X-nya kita kalikan. Nah, kita punya min X pangkat 3. Kemudian kita akan punya dikurang, jadi positif ya. Min 2 dikalikan negatif 2X pangkat 2. Ditambah sama 3X. Oh ya, jangan lupa tadi kakak lupa turunin nih si min 14X-nya. Lalu kita kurangkan. Nah, kalau kita kurangkan berarti ini habis. Ini yang ini jadi X kuadrat dikurang 11X. Ini turun. Berarti dikurang 12. Terakhir kita fokus di X kuadrat. Nah, si X kuadratnya. Berarti kita punya di sini X kuadrat dibagi X kuadrat. Berarti ditambah 1. Dikaliin aja nih. Nah, berarti X kuadrat negatif 2X negatif 3. Sekarang kita kurangkan lagi. X kuadrat itu sudah habis. Nah, berarti kalau kita lihat di sini berarti kakak punya negatif 9X. Di sini kita punya negatif 9.
Dah, ini sudah selesai ya. Jadi, nanti kita selesai pembagian itu kapan sih? Kalau derajat dari sisanya itu sudah 1 di bawah dari pembaginya. Ya, jadi di sini pembaginya itu punya derajatnya 2. Nah, karena X pangkat 2 paling tinggi. Dan di sini untuk sisanya itu derajatnya adalah 1 ya. Karena di sini X pangkat 1 yang paling tinggi. Itu sudah selesai. Dari pembagian ini, maka kita dapat nih, kalau kita mau hasilnya berarti X kuadrat dikurang X ditambah 1. Kalau kita mau sisanya dalam X yaitu min 9X kurang 9. Itu ya. Kita coba lagi sekarang kalau pembaginya bilangannya ini ada 2-nya seperti apa. Oke, sekarang kita hitung lagi ya. Di sini kita tinggal tuliskan 6X pangkat 5. X pangkat 4-nya nggak ada, berarti sekali lagi kita tuliskan dengan 0. X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat dikurang X ditambah 2 dibagi dengan 2X tambah 1. Nah, ini akan sedikit lebih rumit nanti hasil pembagiannya ya. 6X kita bagi sama ini ya, kita akan dapat 3X pangkat 4 ya. 6X pangkat 5 dibagi 2X. Satunya gimana? Nggak usah belakangannya. Kemudian baru kita kalikan. 3X pangkat 4 dikalikan dengan 2X, kita punya 6X pangkat 5. 3X pangkat 4 dikalikan 1, ya, nanti kita itu punya plus 3X pangkat 4, ya. Berarti sekarang tinggal kita kurangi. Berarti nanti kita punya negatif 3X pangkat 4. Ininya turun menjadi plus 4X pangkat 3. Nah, sekarang kita fokus di sini. Negatif 3X pangkat 4 dibagi dengan 2X. Wah, ini kurang bagus hasilnya, nggak apa-apa. Negatif 3/2. Kita punya di sini adalah X pangkat 3. Ya. Kemudian kita kalikan. Negatif 3/2 X pangkat 3. Dikali 2, kita punya negatif 3X pangkat 4. Negatif 3X pangkat 3 dikalikan 1, kita punya negatif 3/2 X pangkat 3. Nah, ini kita kurangkan. Nah, ya. Ini kakak nggak jabarin ya cara pengurangannya bagaimana, karena kalian sudah kelas SMA nih ya. 4X pangkat 3 dikurang negatif 3/2X pangkat 3 itu nanti jadinya adalah 1/2 X pangkat 3 ya. Atau kakak jadikan pecahan biasa sehingga nanti kita punya hasilnya itu adalah 11/2 X pangkat 3. Kemudian 5X pangkat 2-nya turun, berarti negatif 5X pangkat 2. Sekarang berarti fokus kita itu adalah si 11/2 X pangkat 3 dibagi dengan 2X. Nanti kita akan dapat hasilnya positif 11/4 X pangkat 2. Kalau kita kalikan, nanti kita punya 11/2 X pangkat 3 dikurang, itu adalah dikalikan jadi positif 11/4 X pangkat 2. Oke, kita kurangkan lagi. Ya, ininya habis. Ini kalau dikurangkan nanti kita akan dapat itu adalah negatif 31/4 X pangkat 2. Ya, silahkan dihitung. Kemudian ini akan turun. Kita akan punya negatif X. Berarti sekarang fokusnya adalah si 31/4, negatif 31/4 dibagi dengan 2X. Maka kita akan punya itu jawabannya adalah negatif 31/8X. Kalau dikalikan kita akan punya negatif 31/4 X pangkat 2 dikurang, nanti kita punya di sini 31/8X. Nah, ini kalau kita kurangkan, kita akan punya 23/8X, kemudian 2-nya akan turun ke bawah ditambah 2. Kakak lanjutkan ke sebelah sini ya. Berarti terakhir kita punya 23/8X ditambah 2. Nah, kemudian 23/8X ini diapain? Ya udah, kita akan cek ini ya dibagi dengan 2X. Dibagi dengan 2X berarti nanti kita dapat itu adalah plus 23/16 ya. Kalau dikalikan, berarti kita punya 23/16 per 8X ya. Kemudian ditambah 23/16, sehingga kalau kita kurangkan, maka ini habis dan di sini kita punya 9/16. Ini adalah sisanya. Nah, berarti kalau ditanya untuk hasil dari pembagian ini memang hasilnya kurang baik angkanya, nggak apa-apa. 3X pangkat 4 dikurang 3/2X pangkat 3 ditambah 11/4X pangkat 2 dikurang 31/8X ditambah 23/16 dengan sisanya itu adalah 9/16.
Dari tadi kita melihat kalau sisa dari suatu pembagian polinom itu selalu 1 pangkat di bawah derajatnya dibandingkan pembaginya ya. Tadi di nomor 2 pembaginya pangkat 2 X-nya, sisanya pangkat 1. Di nomor 1 dan di nomor 3 ini pembaginya X pangkat 1 dan sisanya adalah X pangkat 0. Kira-kira seperti itu. Kakak kasih 2 contoh soal, silakan kalian bisa coba pembagian menggunakan susun ke bawah ini ya. Kalau untuk pembagian polinom susun ke bawah ini kita boleh gunakan untuk pembagian untuk membagi apa saja ya. Tapi nanti habis ini di video berikutnya kakak akan ajarkan mengenai metode yang lain. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari channel Legor Les. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Legor Les dan juga follow Instagramnya Legor Les. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.